Halo, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review Gundam Universe, Gundam Unicorn. Setelah kemarin kita nge-review Gundam Universe RX782 Gundam yang nomor satunya. Nah, kali ini kita akan review si Gundam Universe 003-nya, yaitu si Gundam Unicorn. Nah, ini adalah si action figure ya, jadi bukan Gunpla atau Gundam plastik. Memang sih ini Gundam plastik, tapi kalian nggak usah ngerakitnya dulu. Jadi ini sudah jadi, kalian beli sudah jadi kayak gini. Nah, ini sama kayak si SHF atau si Figma ya, seperti itulah. Nah, ini adalah si Gundam Unicorn versi Destroy mode-nya. Sebagus apa sih barangnya? Langsung aja kita lihat reviewnya, nggak usah banyak cincong. Nah, ini dia si box artnya. Di sini ada tulisan Gundam Universe-nya. Di sini ada lambang si Gundam Unicorn-nya, Universal Century. Kemudian ini dia nih, ada tulisan GU03 Gundam Unicorn. Nah, ini gambar si Gundam Unicorn-nya. Ini juga sama nih. Nah, ini si action figurnya seperti ini. Kemudian di sini ada Unicorn Gundam. Di sini ini Tamashination-nya ya. Ini hologramnya, ini lambangnya. Ini Bandai Spirit yang warna biru seperti ini, dan di bagian bawahnya itu cuman seperti ini doang. Gundam Universe dan Unicorn Gundam. Kemudian ada gambar si Unicorn Gundamnya seperti ini. Di sampingnya ada tulisan Unicorn Gundamnya GU03 dan Gundam Universe. Di atasnya cuman ada tulisan Unicorn Gundam. Di sampingnya ini dia gambar si Unicorn Gundamnya. Ini cukup keren sih, cuman nanti kita lihat detailnya seperti apa. Nah, di bagian belakangnya ini adalah action pose-nya, dan ini artikulasinya seperti ini ya. Apakah sebagus itu artikulasinya? Kita cek nanti, dilihat. Ini yang GU01 dan GU02 nya. Dan kita langsung aja kita lihat isinya seperti ada. Ini udah kelihatan si shieldnya ya, khas banget ya si shieldnya ini. Dan di belakangnya itu ada manual booknya. Jangan lupa kalian untuk baca si manual booknya, jadi nanti kalian nggak salah pas saat pasang aksesorisnya. Ini cara pasang si beam sabernya, ini cara pasang shieldnya, dan ini nanti ada buat stand base nya juga. Jadi bagian belakangnya itu dicopot ya. Ini dia nih si action figurnya nih seperti ini. Kalau sekilas sih ya lumayan keren lah. Ini dapat dua tangan, kemudian ini beam sabernya, ini shieldnya, kemudian ini gagang si shieldnya, ini beam sabernya, ini bagian belakangnya, tulis belakang, kemudian ini rifle-nya nih. Kita lihat aksesorisnya. Yang pertama itu shieldnya ya. Ini sculptnya cukup bagus banget ya, rapih banget, dan catnya juga rapih banget sih. Cuma warna merahnya itu kalau misalkan di Gunpla-nya itu kan transparan ya. Ini cuman dicat biasa doang, nggak transparan. Nah, ini dia konektor untuk ke tangannya nanti biar bisa disimpan di tangan. Ditempel seperti ini doang. Nah, kemudian kita ada tangan untuk megang si rifle-nya seperti ini. Kemudian satu lagi adalah tangan untuk megang si beam sabernya. Selanjutnya kita ada si beam sabernya dua kayak gini. Jadi ini beam sabernya sama persis kayak si RX78 kemarin ya. Ini sama persis sih bentuknya. Dan ini juga kita dapat efek beam sabernya. Kita juga dapat dua. Dan kita tinggal masukin kayak gini doang nih. Nah, ini. Nah, kita dapat dua. Kemudian kita dapat ini konektor si stand base-nya. Kemudian kita dapat rifle-nya seperti ini, dan ini warnanya cuman hitam kayak gini doang ya. Tapi di sini nice sih, si visornya atau kameranya ada warna hijaunya sedikit. Kemudian kita dapat race belakangnya. Jadi ini dipisah ya. Gua nggak ngerti kenapa ini harus dipisah gitu ya. Dan kita harus tempelin di bagian belakangnya kayak gini aja nih. Nah, tinggal tempelin gini doang.
Nah, selanjutnya kita bahas masalah detailingnya, dan ini dia kepalanya yang menurut gua cat emasnya itu ajib banget, keren banget nih. Detailing dari si tanduknya juga keren banget nih. Kemudian scalp kepalanya juga nggak ada masalah nih, mulus banget kayak gini. Catnya juga rapih di kepala, nggak ada simlennya sama sekali. Bodinya juga sama nih, bodinya kayak gini. Cuman untuk liningnya nggak terlalu banyak di bodinya ya. Dan cat merahnya itu ya itu cuman cat doang ya, bukan clear part ya kayak di HG-nya. Kemudian di shoulder padnya ini dia beda kayak si HG. Dia agak gede kayak gitu. Dan ya begini, ini yang cat merahnya itu semuanya itu cat biasa ya, nggak ada clear part kayak gini. Kalau misalkan kita bandingin nih biar jelas perbedaannya dengan si HG-nya nih. Nah, nih kalau misalkan kita bandingkan itu kelihatan jelas banget perbedaannya. Jadi ini beda jauh sih kalau misalkan gua bandingin ya. Yang kerasa itu di clear partnya nih, yang merahnya itu. Kalau misalkan HG itu clear part, kalau misalkan si Gundam Universe itu kan bukan clear part kayak gitu doang. Jadi kalau gua sih lebih suka si HG-nya ya. Detailingnya juga lebih kentara si HG-nya dibandingkan dengan si Gundam Universe-nya nih kayak gini. Di bagian kakinya nih detailing-detailingnya lebih tegas kalau misalkan di HG, sedangkan di Gundam Universe kurang tegas gitu. Dan nah ini dia nih, banyak detail yang nggak sedetail si HG-nya sih. Ini bagian belakangnya nih belum gua pasang, kita pasang dulu sebentar lah. Ini nih. Nah, pasangnya tinggal masukin, kemudian slide ke bawah sedikit. Nah, ini dia. Dan kita pasang, dan ini belum dipasang si beam sabernya. Bagian detailing bagian belakangnya sih bagus nih, kayak gini nih. Dan harus dipasang si beam sabernya. Jadi kalau misalkan menurut desainnya, sebenarnya gue lebih suka si HG-nya dibandingkan dengan si Gundam Universe-nya ya. Sedang dari proporsional badannya, si Gundam Universe itu lebih gede atau lebih bulky dibandingkan dengan si HG-nya. Dan jadi kelihatan agak bantat ya. Kemudian shoulder padnya itu kelihatan lebih gede juga, dan bentuknya agak beda dibandingkan dengan si HG-nya. Yang mana sih gua pasti lebih seneng si HG-nya dibandingkan dengan si Gundam Universe-nya. Nah, itu sih. Yang lainnya sih hampir sama sebenarnya. Oh iya, dan kualitas plastiknya seperti biasa sih. Kualitas plastiknya bagus ini. Dan ini juga nggak akan copot-copot di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngasih ini ke adik-adik kalian, ini pasti aman. Kita cek joinnya, dan ternyata join kakinya itu agak loose sedikit ya. Ini agak sedikit mengecewakan kalau misalkan menurut gue ya. Dan kekokohannya, dia bisa berdiri tanpa standby sama sekali, dan dia kokoh banget. Kemudian kita lihat artikulasinya. Kepalanya bisa dongak ke atasnya sedikit banget nih, kayak gini doang. Ke bawahnya sih agak panjang nih. Kemudian diputer, nah mentok, jadi kayak HG-nya juga mentok sih. Tangannya, shoulder padnya bisa digerakin ke atas seperti ini. Kemudian tangannya bisa diputar. Rengkangan tangannya, iya, nah segini, dan bisa diputar. Tekukan tangannya, oke, tekukan tangannya segini doang nih, pas 90 derajat doang. Kemudian tangannya seperti biasa nih, ini bisa diputar. Oke. Pinggangnya ke depannya jauh, lumayan jauh sih. Ke belakangnya nggak bisa kayaknya. Iya nih. Nah, ke belakangnya nggak bisa sih. Jadi berdiri doang gitu. Samping-sampingnya nggak bisa juga, nggak bisa digerakin. Dipaksain iya, takut patah sih.
Putar juga cuman mentok segini doang, jadi Gundam Universe itu nggak bisa diputar ya pegangnya ya. Kemudian nah ini dia, race depannya bisa kita gerakin ke atas, tapi hati-hati gampang copot. Ini digerakin ya sama lah ke atas ke bawah kayak gitu, hati-hati gampang copot. Ini kakinya ke depan jauh segitu, ke belakang mentok, race belakang dia bisa split, diputar sedikit. Ini dia nih, ini yang kurang ini nih, nggak nyampe 90 derajat. Dia hampir sama kayak si HG nya juga sih. Kemudian kita ke kakinya bisa kita gerakin. Nah ini pelindung kakinya nih, gerakin dikit kakinya ke bawah ke atas segini. Kemudian nih gerakan kakinya ke samping-sampingnya seperti itu. Nah ini dia nih, ini bisa digerakin seperti ini. Jadi itu dia nih, artikulasinya nggak begitu bagus kalau misalkan menurut gua. Tingginya tuh berapa? Ternyata 15 cm. Dimana kalau si Gundam Universe ini nggak ada skalanya ya, cuman tingginya sekitaran segituan, 15 sampai 16 cm ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan si HG nya, dia itu sama persis tingginya, tapi bodinya lebih proporsional si HG nya. Kalau misalkan menurut gua si Gundam Universe nya itu terlalu bulky gitu. Dan ini kalau misalkan kita bandingkan dengan si MG nya, beda jauh banget. MG nya itu sekitaran 23 cm, dan itu perbedaannya jauh banget. Detailingnya gilaan si MG nya sih pasti. Dan ini kita bandingkan dengan si Gundam Universe yang kemarin kita review, si RX78. Entah kenapa gue lebih suka si RX78, lebih proporsional badannya dibandingkan dengan si Gundam Unicorn ini. Itulah perbandingan. Kesimpulan review kita kali ini untuk si Gundam Universe Gundam Unicorn, karena gue sudah punya si HG nya dengan rentang harga 230 sampai 260, dan harganya juga hampir sama dengan si HG nya, karena harganya juga sekitaran segituan lah harganya. Itu secara visual itu agak kebanting dengan si HG nya. Karena kenapa? Si HG nya itu badannya lebih proporsional, lebih singset, lebih langsing gitu, dan detailingnya juga mantap si HG nya, lebih detail dibandingkan dengan si Gundam Universe nya. Dan satu lagi, warna clear part-nya kan si HG dapat. Kalau misalkan si Gundam Universe itu bukan clear part, tapi catnya saja. Tapi sebenarnya ini sudah lumayan kalau misalkan menurut gue ya. Apalagi kalau misalkan kalian nggak punya HG-nya, kalian nggak punya perbandingannya, ya ini sudah lumayan banget. Kenapa? Karena pertama, kualitas plastiknya itu udah bagus banget, catnya itu rapi banget, dan scalpnya itu nggak ada yang beleberan sama sekali. Nih scalpnya rapi sih. Jadi kalau misalkan sekilas sih, kalau misalkan dilihat ini sudah bagus banget, udah keren banget. Itu ya kalau misalkan kalian nggak punya perbandingan HG-nya. Itu aja sih review kita kali ini menurut gua. Jadi kalian boleh setuju, boleh enggak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, kemudian share. Sampai jumpa di kemudian hari.